Pemirsa, petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat siang tadi melakukan sidak ke salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan. Dalam sidak, petugas mendapati sejumlah restoran yang melanggar aturan PSBB. Pemerintah pusat membuka opsi kepada setiap pemerintah daerah untuk melakukan pelonggaran pembatasan sosial skala besar atau PSBB. Meski begitu, Presiden Joko Widodo meminta agar pelonggaran PSBB dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan. Untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut ada 4 syarat atau kriteria yang wajib dipenuhi untuk pelonggaran PSBB. Salah satunya harus melalui kajian akademis dari sejumlah pihak, mulai dari pakar epidemiologi hingga budayawan dan ulama. Kemudian melihat waktu yang tepat mengenai penurunan kurva yang diikuti dengan kepatuhan warga dalam menjalankan protokol kesehatan. Prakondisi ini diharapkan adalah melalui sejumlah rangkaian kajian-kajian akademis, melibatkan pakar di bidang epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, termasuk juga pakar sosiologi, pakar komunikasi publik, dan juga tentunya pakar yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Sehingga perhitungan-perhitungan yang mereka sampaikan itu bisa ditangkap nantinya oleh pemerintah. Termasuk juga upaya dari gugus tugas untuk bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data yang akurat, terutama pada 8 provinsi, sekaligus menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kesiapan masyarakat. Kalau masyarakat tidak siap, tentunya hal ini tidak mungkin dilakukan. Dan bagaimana juga timing ini nantinya bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Koordinasi pusat dan daerah juga menjadi penting dalam melakukan pelonggaran PSBB. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia menilai keputusan pemerintah untuk melonggarkan PSBB hingga memperbolehkan warga berusia 45 tahun ke bawah beraktivitas belum waktunya diterapkan. Apa yang menjadi alasan untuk penolakan ini pemirsa ataupun juga pandangan ini dari IDI? Telah bergabung bersama kami Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, yaitu ada Dr. Daeng M. Fakih. Selamat sore Pak Daeng. Selamat sore. Ya, Pak Daeng, ini kan IDI menilai belum saatnya lah dilakukan pelonggaran PSBB. Apa yang menjadi pertimbangan IDI soal respon dari hal tersebut? Saya terus terang sebagai Ketua IDI belum pernah mengatakan menolak atau mengatakan belum waktunya. Yang kami sampaikan itu kepada semua pihak, termasuk tentunya pemerintah, untuk dalam melakukan kajian, berhati-hati dan mempertimbangkan masa-masa. Itu yang pertama. Yang kedua, mempertimbangkan seluruh resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, ya. Karena ini memang pilihan yang sulit, ya. Jadi sekali lagi, Ikatan Dokter Indonesia tidak pernah mengatakan menolak atau kemudian menyatakan belum waktunya, tapi kita harus berpikir hati-hati, ya, berpikir masa-masa dan berpikir segala resiko dan kemungkinan yang terjadi, sehingga apapun yang kebijakan yang kita ambil, ya, jangan sampai kemudian mengganggu proses pendisiplinan dan pengefektifan dari PSBB maupun social distancing. Kalau kebijakan yang kita ambil berpengaruh ke pelaksanaan PSBB dan social distancing, maka memang kita akan berisiko meningkatkan penularan. Tetapi kalau resiko-resiko dan kemungkinan itu sudah dipertimbangkan dan sudah dilakukan langkah-langkah untuk ini ya, untuk supaya tidak terjadi gangguan terhadap PSBB, saya pikir hal itu yang harus dilakukan pemerintah. Tadi Bapak Presiden dan Ketua Gugus Tugas juga sudah menyampaikan
bahwa harus ada penilaian satu. Yang kedua harus melihat kesiapan masyarakat, harus melihat kepatuhan masyarakat. Nah, itu prasyarat yang saya katakan melihat kemungkinan-kemungkinan dan konsekuensi yang akan terjadi. Tetapi di lapangan ya saya rasakan memang tidak mudah itu melakukan penilaian, kemudian kepatuhan masyarakat, kemudian kesiapan masyarakat memang tidak mudah, sehingga kalau kebijakan ini sudah diambil agar tidak mengganggu social distancing dan PSBB, maka memang pelaksanaan di lapangan ini harus ekstra ketat ya. Petugas-petugas di lapangan harus bekerja lebih keras untuk mengawasi. Apa yang diawasi? Yang diawasi adalah masyarakat patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan. Karena kalau pelonggaran ini dilakukan, kemudian masyarakat tidak patuh melakukan protokol kesehatan, memang akan beresiko terhadap peningkatan penularan. Nah, ini memang saya dan kawan-kawan di Ikatan Dokter Indonesia sebagai profesional medis cukup mengkhawatirkan kalau masyarakat tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan. Pak Daeng, tapi kan angka kasus positif saat ini sudah berbicara. Per hari ini saja sudah 15.000 lebih, Pak, positif corona di Indonesia. Apakah ini sudah selaras dengan efektivitas PSBB, Pak? Memang ya, kami juga sudah sampaikan, karena ini kan juga data yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa angka positif ini sebenarnya tidak pernah turun, masih terus naik, dan angka pertambahannya itu masih fluktuasi. Kemarin itu fluktuasinya di angka 250 sampai 400. Sekarang saya lihat 2 hari yang lalu ini itu sudah di atas angka 400, malah pernah menyentuh angka 500. Artinya secara nasional ini mengisyaratkan bahwa kasus COVID positif ini masih terus bertambah. Yang kedua, kalaupun ada pembelajaran ya dari DKI yang saya dengar, bahwa PSBB ini mampu menekan pertambahan ya, bukan nol ya, tapi menekan pertambahan jumlah kasus baru ya. Yang saya dengar hanya sekitar 30% dia menekan. Artinya PSBB ini cukup efektif untuk menurunkan angka penularan. Oleh karena itu memang ada baiknya setiap kebijakan yang diambil, apapun kebijakannya, karena ini memang sebuah keputusan yang sulit ya. Sulit karena dimensinya banyak, bukan hanya dimensi kesehatan, dimensi ekonomi ya, dimensi kesehatan, sehingga apapun kebijakan yang kita ambil, kita harus tahu persis resikonya, dan kita berusaha untuk menutup lubang-lubang yang itu dimungkinkan bisa menimbulkan penularan lebih meningkat dan terganggunya pelaksanaan PSBB dan social distancing. Jadi itu yang kami harapkan, karena ini sudah diambil kebijakan oleh pemerintah, sehingga kita harus tutup celah-celah ya, harus ada kebijakan, kemauan kita di lapangan pelaksanaan itu menutup celah-celah yang memungkinkan terganggunya PSBB dan social distancing. Ini celah-celah itu nanti, apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan, Pak, kalau menurut Bapak celah-celah itu apa, Pak? Ya, penularan virus ini kan dari manusia ke manusia ya. Celah yang bisa menyebabkan penularan lebih meningkat itu, masyarakat kemudian tidak taat dan tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan, memakai masker, kemudian tidak berkerumun, tidak berdekatan, ya, menjaga jarak. Itu memang di lapangan untuk didisiplinkan dan diawasi secara betul, ya, setiap hari, day to day, dari menit ke menit barangkali, ya. Itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Ya, itu pekerjaan yang komplit ya, sehingga petugas kesehatan atau seluruh petugas di lapangan dalam mendisiplinkan social distancing dan PSBB, kalau menurut saya harus lebih ekstra bekerja keras. Kalau tidak ekstra bekerja keras, saya khawatir masyarakat kita ini nanti banyak yang tidak patuh pakai masker, banyak yang masih berkerumun, banyak yang ngomong tanpa masker, berdekatan. Itu memungkinkan, kalau dari segi kesehatan masyarakat, itu memungkinkan media penularan bagi virus. Pak Daeng, ini kan posisinya menunggu kesadaran masyarakat. Tapi kalau menurut Anda, Pak, idealnya dengan kasus saat ini, kapan sebenarnya PSBB ini bisa dilonggarkan? Begini, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Doni itu, yang saya dengar di berita, memang harus
melalui penilaian oleh para pakar ya, terutama pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat ya. Tetapi sekali lagi pertimbangan pemerintah yang saya dengar itu memang ini keputusan yang sulit ya, antara dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak lainnya. Sehingga memang dengan posisi yang sulit ini, makanya kami berharap dari kawan-kawan medis ini, profesional medis berharap apapun yang diambil keputusan itu, kebijakan itu, maka kita harus secara bersama-sama menerima konsekuensi itu dan melakukan langkah-langkah agar konsekuensi yang terjelek kita bisa hindari. Dan kita mengambil langkah-langkah agar pelaksanaan PSBB dan social distancing itu tetap tidak terganggu oleh kebijakan kita. Karena kalau terganggu, kita akan berhadapan ke dampak kesehatan yang lebih besar, dan pada gilirannya dampak kesehatan yang lebih besar itu juga akan menimbulkan dampak kepada kehidupan sosial kita, menimbulkan dampak pada kehidupan ekonomi kita. Jadi memang ini sebuah pilihan yang sulit. Oleh karena itu memang ayolah kita bareng-bareng menjaga betul ini, memastikan bahwa apapun kebijakan yang kita ambil di lapangan tidak mengganggu. Saya dengar persis tadi pernyataan Bapak Presiden, berhati-hati agar memang PSBB dan social distancing ini tidak terganggu. Inilah fungsinya nanti pelaksana di lapangan harus bekerja lebih keras nih, meskipun ya saya pikir juga tidak mudah, tapi harus diupayakan lebih keras petugas-petugas di lapangan. Baik, terima kasih Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daim M. Fakih atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang.